Pertanian, balik lagi di podcast kita. Nah, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Agung tentang bidang pertanian. Sebelumnya, Kak Agung apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu Kak sobat pertaniannya? Halo sobat pertanian, perkenalkan nama aku Muhammad Agung Saputra dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Agung kan termasuk generasi Z nih ya, termasuk generasi milenial. Kalau boleh tahu alasan kakak menempuh pendidikan di bidang pertanian itu apa sih Kak? Padahal kan di masyarakat gitu ya, di masyarakat itu banyak gitu bidang lain yang mungkin lebih keren gitu daripada pertanian. Oke, mungkin kalau ngomong-ngomong soal alasan aku milih dari bidang pertanian sendiri, itu kan pasti kita semua tahu ya bahwasanya pertanian ini memiliki cangkupan yang cukup luas, kemudian prospek kerja juga yang luas, kemudian juga membuka lapangan kerja yang luas, dan juga di pertanian ini kita bisa mengembangkan ataupun juga bisa menginovasikan dan mengkolaborasikan bidang yang satu dengan bidang pertanian dan lain sebagainya, sehingga di bidang pertanian ini memang sifatnya tuh lebih kompleks gitu, sehingga memang menjadi ketertarikan untuk saya masuk ataupun belajar memperdalam di bidang pertanian sendiri. Dan selain itu juga ada salah satu sistem yang memang membuat saya tertarik, yaitu berupa sistem smart farming, di mana sistem smart farming ini merupakan sistem atau metode yang implementasi dari pertanian dalam bidang teknologi. Itu sih. Iya. Kak Agung tadi kan habis singgung ya tentang smart farming. Emang marak-marak belakangan ini tuh kata-kata smart farming itu sering kita dengar gitu di bidang pertanian. Nah, menurut Kak Agung sendiri gitu, pemahaman tentang smart farming itu gimana gitu Kak? Terus sama pengimplementasiannya di kehidupan saat ini gitu itu gimana? Sama smart farming ini kan digadang-gadang tujuannya itu target pasarnya itu anak muda gitu ya Kak. Nah, dari sudut pandang Kak Agung sendiri gimana? Oke, mungkin kalau misalkan yang dari aku tahu ya, smart farming ini kayak seperti yang tadi udah aku sampaikan, jadi sebuah sistem ataupun metode dari pertanian yang berbasis teknologi, di mana salah satu implementasinya itu ada pernah baca dari literatur, itu berupa smart irrigation. Jadi smart irrigation ini semacam penyiraman pada suatu lahan yang bisa kita lakukan pengontrolan dari jarak jauh. Jadi nantinya tuh kayak penyiramannya itu bisa berupa air ataupun bisa berupa pupuk cair, itu disemprotkan. Namun operator itu tidak bekerja di lahan itu, tapi dari jarak jauh. Oh, jadi kayak lebih modern gitu ya Kak? Dari situ juga kita bisa lihat ya bahwasanya sistem smart irrigation itu kan bisa mempermudah kita untuk meminimalisir tenaga yang kita keluarkan, kemudian juga bisa menyeragamkan hasil dari produk pertanian yang memang kita kelola. Itu sih kurang lebih. Terus itu kira-kira anak muda gitu, apa harus ditekankan ke anak muda atau gimana gitu Pak? Oke, mungkin kalau misalkan dari pendapat aku sendiri, untuk sistem dari smart farming sendiri ini tidak harus ataupun tidak hanya ditekankan pada anak generasi muda saja, tapi sifatnya lebih umum lagi gitu, karena kan tadi seperti yang aku sampaikan ini terkait pertanian itu kan memang sifatnya itu general atau lebih luas gitu, jadi semua kalangan tuh bisa ikut masuk dalam bidang pertanian. Jadi tidak hanya dari para generasi muda aja yang harus belajar ataupun memperdalam terkait dari smart farming sendiri, tapi dari generasi ataupun kalangan-kalangan lainnya juga bisa ikut mempelajari terkait smart farming ini. Jadi walaupun dia kesannya modern, itu targetnya bukan ke anak muda ya, tapi Iya, lebih general lagi. lebih general gitu sifatnya. Jadi Masya Allah banget ya Kak ya, dari yang Kak Agung sampaikan tadi, kalau tentang smart farming itu kan kayak kemajuan teknologi gitu di bidang pertaniannya, yang dulunya mungkin kita kotor-kotoran nih harus nyangkul gitu, sekarang udah ada apa namanya kayak pengaplikasian modernnya, kayak udah ada mesin mungkin traktor yang kendali jarak jauh atau sebagainya, kayak yang Kak Agung tadi bilang gitu. Nah, jadi benar-benar Masya Allah, nikmat Allah itu untuk kita gitu, untuk kita usaha itu udah benar-benar udah bagus banget gitu ya, kayak udah bisa kita manfaatkan. Iya benar banget. Jadi aku jadi keinget nih kayak ada salah satu ayat Al-Quran yang memang relate dengan topik kita pada hari ini. Jadi ada salah satu ayat yaitu di Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang memang makna arti dari ayat tersebut itu terkait Allah itu menciptakan bumi dan segala isinya sumber daya alam itu untuk kita kelola, untuk kita kembangkan, untuk kita manfaatkan menjadi sumber rezeki untuk kita ataupun untuk orang banyak dan lain sebagainya. Dan dalam bentuk sistem smart farming ini kita
menjalankan salah satu isi dari kandungan Al-Quran itu kan, gitu kan. Jadi memang dengan kita bisa terus mengembangkan dan menginovasikan bidang pertanian, itu pastinya bisa menjadi ladang pahala juga untuk kita. Ya sih ya kayak walaupun modern gitu ya, tapi nilai keislaman harus tetap ada gitu. Nah, jadi sekarang kan smart farming itu udah mulai dikembangkan gitu ya kak ya. Jadi emang bener kalau kata kayak ternyata selama masih ada kehidupan di bumi itu pertanian itu bakal tetap selalu jaya gitu ya kak ya. Nah jadi soal pertanian dari podcast ini tadi kita tahu nih ternyata pertanian udah semaju itu gitu. Jadi tunggu apa lagi, saatnya kita sebagai generasi muda buat majuin sektor pertanian kita khususnya di Indonesia. Karena apa Kak Agung? Karena pertanian itu keren.